Halo teman-teman, selamat datang di diskusi hari ini. Topik kita adalah korupsi di Indonesia dan bagaimana kita sebagai CASN berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi ini. Di sini udah ada teman-teman CASN yang akan berbagi perspektif dari mereka tentang isu ini. Kalau aku panggil, say hello ya Kak ya. Ada Kak Simon dari BPBPK Maluku Utara. Halo, selamat sore Kak Insa, Halo Kak Simon, selamat sore. Kak Ada Sande, Kak Indah. teman-teman. Ada Kak Indah dari Halo, BPBPK Papua Barat. Halo Kak Indah. halo, halo semua. Halo, oke. Lalu ada Kak Aulia dari BBPJN Papua Papua Pegunungan. Halo semuanya. Halo Kak Halo Aulia. Kak Olia. Halo. Ada Kak Maulana dari BPJN Papua Tengah. Halo Kak Halo Maulana. semuanya. Halo Kak Maulana. Ada Kak Irda dari BPBPK Papua Barat. Halo semuanya. Halo Kak Irda. Lalu ada saya, Insa dari BPJN Maluku. Dan Kak Sandea dari BPBPK Papua Barat. Halo semuanya. Nah, di sini kita berdua akan memandu jalannya diskusi ini. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung mulai aja. Kak Insa, tunggu dulu. Sebelum kita mulai, kita saksikan dulu ya tayangan berikut ini. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Nah, teman-teman, dari tayangan yang kita saksikan tadi, ternyata kasus korupsi itu masih marak terjadi di negeri kita. Pun tak terkecuali di lingkungan tempat kita bekerja. Dan di kali ini kita akan melihat gambaran korupsi di Indonesia itu seperti apa sih? Em, saya ingin minta pendapat dulu dari Kak Simon. Gimana Kak? Gambaran korupsi di Indonesia ini Kak? Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih Kak Insa, Kak Sandea, dan teman-teman semua. Oke, sore Dari Kak. perspektif saya ya, sore. Jadi kalau kita berbicara tentang korupsi ini topik yang sangat menarik ya, karena pembahasan tentang korupsi itu nggak ada habisnya kalau di Indonesia. Kenapa dikatakan tidak ada Iya, habisnya? iya. Ya karena masalah korupsi ini udah mengakar, mulai dari Mm-mm. instansi pemerintah, swasta, mulai dari aparatur sipil sampai ke ini semuanya sudah pasti ada yang terlibat ke praktik korupsi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah pernah kita baca tuh di salah satu indeks persepsi korupsi laporan dari CPI tahun 2024 bahwa skor kita itu turun dari peringkat 34 sekarang menjadi peringkat 37. Ini menunjukkan bahwa Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan itu belum menyentuh, belum sampai ke pondasi bawah tentang budaya politik uang lemah, budaya politik uang, tentang integritas para pejabat kita ini masih bermasalah seperti itu. Jadi hal ini yang perlu kita bahas bareng-bareng sih dengan teman-teman semua. Begitu Kak Insa, Kak Sandea. Oke, terima kasih ya Kak Simon. Jadi teman-teman indeks persepsi korupsi kita itu naiknya 3 poin aja dari 34 ke 37. Tapi tetap optimis sih untuk Indonesia yang lebih baik. Mau dengar juga nih dari pendapatnya Kak Indah. Gimana nih Kak gambaran persepsi korupsi di Indonesia? Oke, terima kasih banyak Sandea. Mungkin kurang lebih sepakat sih apa yang disampaikan oleh Kak Simon. Kalau menurut saya tuh korupsi yang terjadi di Indonesia ini tuh udah sangat memprihatinkan sih ya. Rasanya tuh korupsi itu sudah menjadi hal yang wajar dan bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia. Seperti saat ini banyak orang-orang yang menganggap gratifikasi itu yang kayak seperti pemberian hadiah dengan maksud tertentu atau mungkin yang sekarang sering terjadi itu penyuapan untuk memperlancar sebuah proses pekerjaan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu tuh sudah menjadi hal yang biasa sekarang ya. Terutama di lingkungan kita yang di birokrasi ini gitu. Padahal kan itu juga sangat merusak integritas kita dan moral bangsa kita ya. Terutama kasus-kasus korupsi itu juga dapat memberikan citra buruk kepada Indonesia.
serta hukuman yang diberikan kepada para koruptor pun tuh juga tidak memberatkan mereka gitu. Makanya tuh korupsi saat ini menjadi sangat masif ya, karena tidak memberikan efek jerah sih kepada mereka. Itu menurut saya sih, Kak Sandea. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indah. Jadi Mbak Indah highlight-nya itu penanganan korupsi itu yang masih lemah gitu di negeri kita. Oke, thank you Mbak. Em, Mungkin satu lagi nih untuk gambaran korupsi di negara kita. Em, Kak Insah, mungkin Kak Insah. Silakan Kak Insah. Oke, terima kasih Kak Sandra kesempatannya. Nah, kayak kata teman-teman kita sebelumnya, pendapatku juga sama. Jadi korupsi itu tuh masih jadi masalah besar yang bikin bangsa kita ini tuh susah maju. Padahal udah banyak aturan dan pengawasan kan, tapi malah semakin banyak aturan dan pengawasan, makin banyak aja oknum yang nyalahgunain jabatannya untuk melanggar peraturan itu. Nah, sebagai CASN, kita bisa lihat korupsi ini tuh bukan cuma soal melanggar hukum sih, tapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat yang udah ngasih kita kepercayaan untuk bekerja sebagai ASN. Jadi akibatnya pembangunan terhambat dan layanan publik pun jadi nggak maksimal kan. Nah, eh, membahas tentang pelayanan publik dan CASN nih, menurut Kak Maulana, apa sih yang mempengaruhi kinerja ASN dan layanan publik? Baik, Kak Insa. Kalau menurut saya, korupsi memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap kinerja ASN, terutama terhadap pelayanan publik. ASN yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru kehilangan integritas ketika terjebak dalam praktek korupsi, baik berupa penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan gratifikasi. Hal ini menyebabkan menurunnya disiplin, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugasnya. Dampak dari pelayanan publik yang jelek itu, pelayanan publik ke masyarakat menjadi terhambat jika begitu, menurut saya. Oke, Kak Maulana berarti dari integritas mempengaruhi ke semuanya ya Kak ya. Jadinya pelayanannya tuh menurun, kepercayaan pun menurun juga. Nah, oke. Terus mau dengar juga dong pendapat dari Kak Aulia gimana nih? Kira-kira yang mempengaruhi kinerja ASN dan layanan publik nih Kak. Oke Kak, kalau menurut aku korupsi itu bikin citra pelayanan publik kita tercoreng nggak sih? Karena kita sebagai ASN pasti bekerja semaksimal mungkin untuk masyarakat. Coba bayangin, uang yang diperuntukkan buat membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan, tapi di tengah jalan malah ditilep sama oknum nggak bertanggung jawab, hasilnya apa? Jelas infrastruktur dan pelayanan yang nggak maksimal, karena oknum yang tadi udah bikin eh, ngehambat gitu. Nah, yang kena getahnya siapa? Masyarakat sama ASN yang kerjanya jujur. Jadi, kalau ada korupsi pasti sangat amat ngehambat dan ngerugiin banyak orang sih. Terus juga kan kita sebagai ASN mau membangun negeri, bukan membangun diri sendiri. Gitu sih, Kak. Betul banget kata Kak Aulia nih. Korupsi emang bikin pelayanan publik kerasa ngelek sih Kak. Harusnya fokus kita tuh untuk masyarakat kan. Ini malah mengganggu karena adanya kepentingan pribadi. Dampaknya ya benar kata Kak Aulia tadi. Jadinya pembangunan terhambat dan yang paling dirugikan tuh masyarakat. Gimana nih Kak Sandea? Pandangan teman-teman kita menarik banget kan? Kalau menurut Kak Sandea sendiri nih, gimana nih Kak? Jadi dari Mas Maulana sama Mbak Aulia ya. Jadi em, dampak dari korupsi itu sangat sangat-sangat menyengsarakan rakyat karena korupsi ini kan dianggap bukan dianggap memang adalah kejahatan luar biasa ya karena bersifat masif, destruktif dan merusak gitu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Em, kita ambil contoh aja kalau yang dekat-dekat kita aja di Kementerian PU. Jika korupsi itu terjadi di dalam bidang pembangunan, di sektor pembangunan itu em, paling sering terjadi korupsi itu di bagian markup proyek em, dan juga di bagian pengadaan fiktif. Nah, di markup proyek sendiri itu em, bisa mengakibatkan kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan
spesifikasi sehingga nantinya ketika digunakan bangunan itu malah membahayakan jiwa. Dan untuk pengadaan fiktif ini lebih lebih berbahaya lagi nih. Misalnya pengadaan fiktif itu sudah dianggarkan untuk layanan dasar untuk masyarakat, misalnya pengadaan puskesmas, pembangunan puskesmas gitu, ataupun dalam bidang pendidikan sekolah gitu kan. Ini kan dua layanan yang sangat dasar ya untuk kebutuhan masyarakat ya. Em, Jika itu tidak terpenuhi akibat korupsi tadi, maka pelayanan ke masyarakat itu pun akan terganggu. Di bagian pendidikan, ketika masyarakat itu tidak menerima pendidikan yang layak, misalnya dari TK, SD dan lain sebagainya, mereka itu nantinya itu akan kalah bersaing gitu, sehingga kasus-kasus yang muncul berikutnya itu akan terjadi kemiskinan. Juga di bagian kesehatan, jika tidak terpenuhi layanan kesehatan mereka, itu akan terjadi stunting dan itu sangat sangat berbahaya sekali bagi generasi kita. Bagaimana mereka mau bersaing dengan generasi-generasi lain di negara lain gitu, kalau dari layanan kesehatan dari sejak dini aja nggak dipenuhi, layanan pendidikan gitu. Dan itu adalah efek simultan ya, efek domino dari korupsi di bagian pembangunan. Jadi saya kira em, kita punya misi yang sama ya untuk memberantas korupsi ini karena dampaknya itu sangat simultan gitu. Pada akhirnya ya tentu kemiskinan, eh, kesengsaraan rakyat gitu. Aku kira itu aja sih Mbak Insa mengenai dampak korupsi ini, terutama di bagian em, bangunan. Oke, dampaknya benar-benar seluas Iya, itu ya, Kak ya. iya Kak Insa. Jadi Oke. em, setelah kita tahu dampak korupsi ini, tentu di dalam hati kita kan, dalam pemikiran kan, apa upaya ya? Gimana untuk memberantas korupsi ini ya? Em, saya mau dengar dong dari Kak Irda, gimana nih upaya pemberantasan korupsi di Indonesia? Oke, terima kasih Kak Sandea atas kesempatannya. Kalau dari aku sih, untuk upaya pemberantasan korupsi kita sebagai CASN, yang pertama, CASN wajib menerapkan prinsip integritas dan transparansi di setiap lini pekerjaan, termasuk Hmm, pengelolaan anggaran dan juga pelayanan publik. Selain itu, partisipasi aktif JSN dalam program edukasi anti korupsi dan pelaporan praktik gratifikasi juga sangat penting. Selanjutnya, menurut aku itu penggunaan sistem digital, penggunaan sistem digital dan mekanisme audit internal juga membantu mencegah penyalahgunaan wewenang. Intinya sebenarnya pemberantasan korupsi itu dimulai dari niat, dijaga dengan integritas, dan dibuktikan dengan tindakan nyata. Gitu sih Kak, menurut aku. oke Mbak Irda, dimulai dari niat, kemudian tadi apa? Dijaga oleh integritas. Integritas dibuktikan dengan tindakan nyata. Oke, dibuktikan dengan tindakan nyata. Ya, itu memang sangat baik sekali ya. Terutama kita sebagai seorang ASN gitu, kita harus menjadi teladan juga untuk pemberantasan korupsi ini. Gimana nih, Mbak Insa? Eh, Mungkin ada pesan penutup atau harapan gitu ya dari kita semua gini ya tentang bagaimana kita memberantas korupsi itu, melawan korupsi. Iya benar Kak, menarik banget sih ya bahasan kita hari ini ya mengenai peran CSN dalam melawan korupsi di Indonesia ini. Jadi bisa kita ketahui bareng-bareng kalau korupsi itu tuh masalah besar. Tapi ingat langkah melawannya bisa dimulai dari hal kecil atau sederhana dulu. Terkhususnya bagi kita CSN, kita bisa mulai dengan bekerja jujur, transparan, dan tulus melayani tanpa menunggu jadi pejabat tinggi dulu. Karena pada akhirnya integritas ASN adalah kunci. Kalau ASN bersih, rakyat percaya. Kalau rakyat percaya, bangsa ini pasti maju. Nah, kayak kata Kak Andrea tadi nih, kita mau dengerin dong harapan dari teman-teman sebagai CSN muda dalam mengambil peran untuk melawan korupsi Indonesia.
Pertama, ayo kita dengerin harapan dari Kak Simon dulu. Kak Simon dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Insa, Kak Sandeya. Kalau berbicara harapan, pasti harapan terbesar kita mungkin bukan cuma saya ya. Teman-teman semua juga pasti berharapnya korupsi hilang dari Indonesia, gitu, seperti itu. Tapi sebelum kita bisa mewujudkan mimpi itu ya ada beberapa tahapan yang perlu dijalanin. Kalau dari saya pertama yang paling vital itu ya integritas kita. Kenapa berbicara integritas? Ya karena harus kita mulai dari diri kita dulu sebelum kita mengkaji aspek dari peraturan pemerintah dan sebagainya. Integritas itu apa? Ya, integritas itu adalah keselarasan pikiran kita, ucapan dan perbuatan yang nanti ujungnya itu pada berpegang nilai-nilai dari kejujuran, moral maupun etika. Ketika kita sudah berintegritas, itu pasti berbanding lurus dengan kejujuran kita, apalagi kita sebagai ASN ya, jujur, konsisten dalam perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab juga untuk apa yang diberikan oleh atasan kita seperti itu. Begitu Kak Insa, Kak Sandia dari Berarti integritasnya harus dipertanggungjawabkan ya Kak ya, Eh, benar ya? betul. Artinya wes, setiap individu itu harus berintegritas, seperti itu dia. Keren. Nah, semangat sekarang berintegritas. iya benar. Oke, Sekarang kita dengar pendapat dari siapa dulu nih Kak Sandra nih? Kak Indah kali, Kak Indah sih, ya. Oke. Boleh Kak Indah silakan. Oke, makasih. Sebenarnya sih harapannya saya sih berharap semoga kita ya sebagai ASN ini yang bekerja di pemerintahan ya mungkin lebih aware ya terhadap bahaya korupsi itu benar-benar bisa memberikan dampak kepada em, seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi dan saya harap sih juga di pemerintahan sendiri itu juga terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, terus menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan anti korupsi sih. Itu sih harapan aku. Oke. Keren. Nah Kak Sandra, kita lanjut lagi. Oke, lanjut. Iya, Em, sekarang kita dengar siapa nih? pendapat, kita dengar harapan dari Kak Maulana deh kayaknya deh. Oh, Kak Maulana. Yuk, Kak Maulana. Oke, Kak. Bisa-bisa. Kalau kalau harapan saya sih cuma sedikit ya. Kita sebagai ASN harus menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan sih, Kak. Cuma itu aja sih sedikit dari saya. Dikit tapi dampaknya besar ke Nyenget. masyarakat. Iya benar. Oke, sekarang kita dengerin harapan dari Kak Aulia, Gen Z kita yang sangat Oke. mantap ini. Dari aku Ya, juga Kak Aulia? singkat saja, ASN harus transparan, bersih, dan sejatinya bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sendiri. Jadi, say no to korupsi. Kak, boleh nggak nih ada pantun 2 bait aja? Boleh, Boleh. boleh. Boleh, Kak Aulia boleh. Boleh. Susu bebelak, sarung wadimor. Cakep. Cakep. ASN berakhlak, korupsi nomor. Aso. Sekian. Oh, Oh, keren Kak Aulia. keren. Oke, sekarang kita dengar harapan dari Kak Irda dulu karya Kak Sandra ya. Iya, Kak Irda dulu. Silakan Kak Irda. Irda, Oke, terima kasih teman-teman. Kalau saya ya, eh, kita kan sebagai CASN, kita punya peran strategis untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Jadi harapan saya, kita para CASN, para ASN muda ini mampu menjadi pelopor budaya kerja yang jujur dan bersih dari korupsi. Mulai dari hal kecil hingga menjadi agen perubahan besar di lingkungan birokrasi. Seperti itu aja sih, Kak. Oke. keren harapannya. Nah, dari harapan teman-teman kita tadi nih Kak Sandra nih, bisa dong dirangkum sama Kak Sandra. Kira-kira harapannya gimana nih? Em, harapan ya. Ya tentu sama seperti yang rekan-rekan udah em, sampaikan tadi ya. Kita ingin em, melihat Indonesia itu yang
Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh founding father kita ya, sesuai dengan apa yang ada di teks em, proklamasi kita, teks Pancasila kita. Indonesia yang hebat, Indonesia yang luar biasa, Indonesia yang sejahtera. Tetapi tentunya untuk mencapai itu semua kan kita perlu berjuang gitu. Kita yang sebagai generasi muda ini perlu melanjutkan estafet dari founding father kita. Dan sesuai dengan profesi kita sebagai seorang ASN. Dan tentu pertama menerapkan integritas di setiap eh, apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan, dalam lingkungan kita, dan juga tidak mudah untuk tergoda oleh eh, gratifikasi, suap, dan lain-lain. Juga menjaga kepercayaan publik, juga menggunakan sistem yang transparan dan digital untuk mencegah penyalahgunaan, dan niat kita untuk mau melawan korupsi, menciptakan sistem yang menutup kemungkinan celah-celah korupsi itu menguak gitu. Jadi dari semuanya itu, jika kita sudah melakukan itu, tentu dari diri kita sendiri itu akan terpancar teladan bagi sesama kita, bagi tentu rekan kerja kita, bagi lingkungan tempat kerja kita, dan bagi masyarakat. Dan harapannya saya sama juga seperti yang teman-teman harapkan tadi, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sejahtera gitu. Semuanya dimulai dari diri kita. Oke, itu aja Kak Insa. Oke, Kak Zanda, berarti harapannya yang bisa diambil dari teman-teman semua tadi, harapannya nih, supaya kita semua nih yang ada di sini nih, CSN ini, bisa memulai dari diri sendiri dulu. Kita bertanggung jawabkan nilai integritas yang kita bawa, karena kita harus ingat kalau melawan korupsi itu harus dimulai dari diri sendiri. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti diskusi ini. Sebelum saya tutup nih, saya boleh kasih pantun? Boleh, boleh. Boleh. Oke, Silakan. dibantu cakepnya ya teman-teman ya. Siap. Oke. Siap. Anak rusa pergi ke kali, Cakep. Cakep. kancil dan si sapi. Cakep. Mari kita jaga negeri ini, Cakep. integrasi, berdedikasi, siap membangun negeri. Aso. Asoy. Oke, Oke, teman-teman. terima Sampai kasih jumpa di semuanya. podcast PSN berikutnya.